Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel ini. Nah, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tuh tambah membaik, cepat membaik dan cepat sembuh ya. Amin. Di video ini saya ingin membahas ya, banyak sekali masalah teman-teman itu yang masalahnya itu di area perut ya. Sebenarnya untuk sakit ini, sakit asam lambung dan sehat ini memang identiknya itu di perut ya. Entah itu perut panas, perut rasanya sebah, nggak enak ya. Jadi semua itu kalau kalian merasain di perut tuh rasanya nggak karuan dan nggak ada hentinya, itu udah fix sakitnya sakit asam lambung ya, atau gastritis atau pencernaan. Tapi untuk memastikannya memang harus ke dokter dulu sih untuk cek ya. Cek dulu nanti apa dia diagnosa si dokter ya. Ceknya bisa beberapa hal sampai dokter itu benar-benar menyimpulkan kalau itu benar-benar dari lambung atau asam lambung ya. Jadi untuk yang masih ngalamin ya, banyak sekali sih. Agak batuk ya. Untuk perut yang sakitnya itu nggak ada hentinya ya, terus-terusan. Saya dulu juga gitu kok ya, sama kita semua itu sebenarnya sama, cuma mungkin ada yang berbeda, mungkin tipis-tipis saja ya, enggak sampai jauh berbeda, itu enggak, intinya sama di area perut sakitnya terus-terusan. Itu juga ada yang kumat-kumatan juga ada. Kalau saya dulu modelnya sakitnya 24 jam nonstop ya, jadi kalau sakit ya sakit terus gitu, enggak ada henti-hentinya. Nah, untuk mengatasinya atau cara menjalaninya ya, agar kita itu tetap semangat ya. Kalau kita sakit seperti itu kan sakitnya 24 jam nonstop. Nah, kalau kita rasanya wah saya udah mau nggak kuat mas, ya saya dulu juga gitu ya, saya dulu juga gitu, sama rasanya kayak hampir nggak kuat. Tapi saya coba belajar ya, yang namanya sakit itu nggak mungkin terus-terusan sakit ya, pasti bisa sembuh ya, entah itu kapan itu pasti bisa sembuh kalau kita mau berusaha itu ya. Nah, caranya gimana sih mas? Caranya ya sebenarnya udah saya jelasin ya di video-video sebelumnya. Kalau caranya itu tentang 3 pola hidup sehat. Nah, itu yang utama ya. Terus jaga pantangannya kalian lihat di Google itu ada pedas itu apa saja, kalian harusnya tahu sih. Kalau kalian tahu tapi kalian langgar tetap kalian makan ya, itu namanya nggak pengen sembuh ya. Saya dulu juga gitu. Terus ada juga yang bilang, mas saya nggak mau mantang tapi nyatanya saya sembuh ya. Itu kondisi orang itu beda-beda ya. Ada yang sakit parah tapi kalau mantang malah tambah gak enak, tambah rasanya gak karuan. Tapi kalau semua dimakan malah tambah sehat. Termasuk yang pedas-pedas juga ya, tapi belum tentu ya, belum tentu seperti itu. Ada juga, saya dulu juga gitu ya. Maaf ya, saya agak batuk jadi agak mengganggu, tapi gak masalah sih. Saya cuma ingin berbagi lah, meskipun ini ada waktu luang buat konten buat teman-teman ya. Saya dulu juga seperti itu. Saya mikirnya gini, kalau saya makannya banyak, semua saya makan, mungkin saya akan sembuh. Saya coba ya, saya makan banyak
semua makanan saya makan, wah malah tambah nggak karuan karena pantangannya saya makan ya. Makanya setiap orang itu beda-beda, nggak bisa disama-samain, itu nggak bisa. Intinya jaga pantangan, ikuti aturannya ya. Kalau misal kadang udah jaga pantangan ya, udah nggak makan pantangan, bisa jadi kumat kok ya, bisa jadi nggak enak kok, apalagi makan pantangan ya. Intinya sih konsisten ya. Kalau jaga pantangan ya jaga pantangan bener. Nanti kalau udah bener-bener sehat total, udah enakan, baru nyoba lagi, tidak apa-apa. Nggak akan selamanya nggak bisa makan kok, bisa. Asalkan pas pada waktunya ya. Misal kita udah wah enak kan nih, udah gak ada yang dirasa, rasanya udah enteng, kita bisa makan lagi. Terus yang selanjutnya masalah obat atau herbal ya, itu sebenarnya sifatnya untuk membantu saja. Yang utama, benar-benar utama nih ya, saya bocorkan ke kalian, benar-benar utama itu sebenarnya di pola hidup sehat kita. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Kalau kalian bisa menyeimbangin, bisa mengadaptasikan di tubuh kalian, itu saya yakin kalian bakal cepat ya, bakal cepat sembuh. Asal pola makannya inginnya gimana si lambung. Kalau pengen makan terus ya udah makan terus, tapi dalam porsi kecil ya. Itu juga termasuk pantangan ya. Kalau makan sekali banyak itu sebenarnya pantangan. Jangan makan kok langsung banyak. Makan tuh dikit-dikit tapi porsi kecil. Itu bagus sebenarnya untuk meringankan kerja si lambung. Kalau kalian makan sekali banyak, lambungnya bekerjanya itu keras. Nah, di situ di saat lambung harus bekerja keras, lambung itu juga lagi nggak sehat. Makanya kalau makan banyak pasti akan muntah, mual, kumat ya, kepala pusing, lengan itu mau bermunculan semuanya. Itu sih beberapa ya, itu masih banyak lagi sebenarnya. Saya bukan dokter, bukan guru, bukan apapun. Saya penderita asli yang waktu itu saya mempelajari ya, waktu saya awal-awal sakit ini, sakit apa sih, sakit apa kok gak sembuh-sembuh ya. Saya mempelajari satu persatu cara ya, tata cara untuk mengadaptasikan pola makan, pola pikir, pola hidup di tubuh saya atau di keseharian saya. Kalau nggak seperti itu ya nggak bisa, harus kita sendiri. Kita nyuruh orang itu nggak bisa, atau nyuruh orang tua atau apa, itu nggak bisa. Kita sendiri yang bisa. Untuk orang tua, keluarga atau istri atau apa, itu sifatnya untuk penyemangat ya, untuk penyemangat. Kalau kita pas curhat, kita pas lagi gak enak-enaknya, kita bisa curhat untuk meringankan rasa cemas ya. Jadi gitu sih. Nah, untuk masalah parut sih banyak sekali ya yang seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Wah ini parut saya kok sakit banget. Terus itu masih perut saja loh, belum yang lain-lain. Saya itu dulu termasuk 1001 sensasi. Saya yang rasain tuh banyak banget ya. Sampai saya itu wah kewalahan ya untuk mengatasinya. Untuk sabar itu susah. Nah, kuncinya itu disabar, konsisten, terus 3 pola hidup sehat itu diterapkan ya. Mulai sekarang kalian yang belum nerapin 3 pola hidup sehat, sabar, ikhlas, udah nikmatin saja. Kalau masalah yang udah berkeluarga atau laki-laki seperti saya kan, itu harus kerja mencari nafkah ya. Nah itu yang bikin kita itu gimana ya, tarik menarik ya. Dari kita yang kepala keluarga harus bekerja, di samping situ kita juga orang-orang pas-pasan ya. Itu susah banget sih kalau seperti itu. Saya dulu juga seperti itu ya.
pasti ada masalah nanti ekonomi, masalah keluarga, ya hubungan antara keluarga itu akan berantakan. Itu sudah saya alami ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ngerasain sensasi, yang masih ngerasain kayak saya dulu ya, hancur karena sakit ini, ya udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma rebahan, jalan aja, nggak bisa jauh ya, pergi juga takut, kecemasan itu akan apa ya, kayak diteror gitu ya. Itu pikiran, itu tuh sebenarnya dari pikiran kita ya, karena dari lambung, karena lambung dan pikiran itu saling berkomunikasi ya. Itu yang saya pelajari. Jadi saya bukan dokter, saya bukan apapun, saya ingin memberikan apa ya, edukasi lah sedikit lah buat teman-teman yang mungkin masih nol ya masalah asam lambung ini ya. Jadi ya intinya sabar-sabar saja, dan kalian ikutin konten-konten ya seperti ini yang sekiranya kalian cocok, saya cocok di channel ini ya, kalian di channel itu saja, nggak harus di channel ini. Karena apa ya, kalau memang nggak cocok ya kok beda rasanya, nggak seperti yang saya rasain, nah itu beda, nanti jalurnya beda lagi. Makanya kan saya udah bilang ya, setiap orang sakit lambung itu beda-beda, cara mengatasinya juga beda-beda, makanannya pun beda-beda, ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang cocok semua, ada yang tidak. Jadi itu ya. Makanya saya sedang batuk udah beberapa hari ya, karena kemarin cuacanya panas banget, saya minumnya es terus. Kalau rokok sih nggak bisa ditinggalin ya. Jadi maaf kalau saya buat video itu ala kadarnya, apa adanya ya. Dan masalah perut sih sebenarnya yang dirasain di perut tuh banyak ya. Ada kram, ada cenut-cenut, ada perih, panas, kembung, begah. Perut tuh banyak sekali sensasinya. Itu semua saya pernah rasakan bebarengan 24 jam nonstop selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya, 1 tahun lebih lah. Jadi nggak usah kaget, intinya kalian ya udahlah, sakit ya udah, nggak usah kalian mikirin harus sembuh, harus gini, ini cepat sembuh. Menurut saya sih, kalau kalian mikirnya seperti itu, kayak diburu-buru gitu, malah penyakit ini tuh gak akan terlupakan ya. Saya dulu gitu, saya dulu awal-awalnya itu wah perut rasanya gak enak, terus lama-lama saya udah gak mikirin, saya mikirin apa kesukaan saya lakuin, apa hobinya dilakuin. Nah nanti lama-lama kok perutnya udah gak enak kan. Nah sambil nerapin 3 pola hidup sehat, tapi ya jangan sembarangan. Kalau kalian semua sembarangan ya nggak tahu. Pola hidup sehat, terus herbal sih sifatnya membantu. Saya sudah bilang herbal sifatnya membantu, obat sifatnya membantu. Kalau utama awal-awal sakit sih, memang saran saya harus ke dokter dulu, ikutin saran dokter semuanya, nanti sampai benar-benar sehat total ya. Kecuali kalau saya kan dulu nggak cocok pakai obat dokter, saya larinya ke herbal, terus ke obat lagi, herbal, obat lagi. Wah saya kacau ya dulu ya pengobatannya. Terus akhirnya saya udah nggak mau pakainya herbal, udah mau sembuh atau tidak terserah. Terus akhirnya ya dikit-dikit ya, memang nanti apanya dulu yang hilang, keliangannya agak berkurang, mata buram agak berkurang. Jadi sedikit, nggak bisa langsung les semua hilang, itu nggak bisa, dikit-dikit ada prosesnya ya. Jadi itu terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini, karena video ini ya bagi yang membutuhkan saja ya, sifatnya mengedukasi, memberi pengalaman saya tentang sakit asam lambung Kertan Seti yang sifatnya kronis ya. Kronis itu lama nggak sembuh-sembuh ya. Jadi seperti itu ya.
masalah perut ya seperti itulah, nggak ada yang mau kalau diulang-ulang tuh ya memang saya ulang-ulang terus ya masalah perut ini, karena ini banyak sekali ya yang berkomen atau di WA itu masalah perut udah habis berapa juta, itu banyak sekali ya. Makanya kalian pahami video ini, dipahami benar-benar, ikutin kalau perlu, kalau kalian cocok ikutin saja, nanti saya akan buatkan terus ya, akan saya ulang-ulang terus agar kalian benar-benar paham dan bisa menerapkan di keseharian kalian dan bisa sembuh itu ya. Tapi tetap sabar, konsisten gitu ya. Terima kasih. Bagi yang baru-baru nonton channel ini, silahkan di subscribe channel ini ya, agar channel itu bisa berkembang, bisa memotivasi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.